Mereka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang tercinta ini. Kemudian sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mataram 22, dan juga penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru SD Negeri Mataram 22 yang telah hadir di ruangan ini pada hari ini. Mungkin untuk saat ini izinkan saya mungkin untuk beberapa waktu ke depan, di mana saya akan memberikan suatu seminar di mana penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya musik. Alhamdulillah, di sini saya telah mengikuti atau menjalankan suatu program guru bergerak, di mana kami telah sampai pada modul 1.4 Bapak Ibu semua tentang budaya musik. Sangat banyak ilmu yang saya dapatkan pada modul-modul yang telah kami menjalankan. Mungkin pada hari ini saya akan berbagi ilmu yang saya dapatkan ketika saya menjalankan pendidikan guru bergerak pada Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya Bapak Ibu, kita buat kesepakatan kelas kita terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Dimana kesepakatan kelas yang pertama ini yaitu peserta aktif dalam kegiatan. Yang kedua, menghormati pengacara dan peserta lain. Jadi kita saling menghormati Bapak Ibu di sini. Yang ketiga ada etika berbicara. Yang keempat, menjaga kebersihan ruangan, dan terakhir mengikuti kegiatan dengan perasaan senang dan bahagia. Bisa ya? Nah, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita ice breaking dulu Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita dan fokus kita. Sini kita ice breaking-nya tentang abu dan api. Berarti berdasarkan ya, Ibu sekalian, ada yang berperan sebagai abu dan ada yang berperan sebagai api. Jadi silahkan dari masalahnya terlebih dahulu. Abu. Mungkin bisa berdiri ya Bapak Ibu sekalian. Di sini peserta diminta untuk berdiri
dan saling berpasangan. Dan pasangannya, ya. Kemudian berhadapan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan. Seperti akan berjabat tangan dengan jarak kurang lebih 10 cm. Nah, di sini peserta menentukan dirinya akan menjadi abu atau abu. Nah, siapa yang menjadi abu? Siapa abu? Abu katanya. Nah, abu ya. Kemudian siapa yang menjadi abi? Oke, udah tahu siapa namanya. Nah, nanti ketika saya menentukan abu, si abu ini harus berusaha menangkap tangan lawan. Nah, sedangkan namanya tidak sedang itu berusaha menghindar. Konsentrasi ya. Nah, kita berdoa dulu. Abi. Jadi abu atau jadi abi. Sabar. Abu. Lagi ya. Abu. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu sekalian. Sudah fokus? Ya, semangat kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, materi kita pada hari ini yaitu konsep inti budaya positif. Hanya budaya positif di sini memiliki 6 konsep inti, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada merupakan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi dan keyakinan keras. Di sini kita akan membahas 6 konsep inti dari budaya positif ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada pembelajaran paradigma baru. Nah, di sini yaitu suatu konsep yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi siswa atau kompetensi sosial, emosional, kognitif, dan fisik, di mana memperkuat sistem pembelajaran yang lebih fokus pada pengalaman belajar siswa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini prinsip dari pembelajaran paradigma baru ini yaitu yang pertama mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini. Yang kedua, selanjutnya mencari tahu kesiapan belajar murid, kemudian merancang pembelajaran
diamankan sesuai tahap perkembangan murid. Sedangkan yang kedua, mendorong murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di sini murid diberi kesempatan untuk bereksplorasi dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan kreatif. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dengan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi dan penanaman karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang terakhir, menyesuaikan konteks kehidupan murid yang mengarah pada masa depan berkelanjutan. Di sini adanya penanaman karakter, di mana karakter yang diterapkan ada pada murid itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sekalian. Di mana adanya karakter yang pertama itu mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut kegiatan kebalan tangan. Di sini kita akan melakukan kegiatan kebalan tangan. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba enggak. Kita main lagi. Di sini ada yang berperan sebagai A dan yang berperan sebagai B. Nah, yang berperan sebagai A ini tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Dikepal ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bayangkan yang Bapak Ibu kepalkan ini yaitu sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi emas, berlian ataupun permata yang sangat ingin Bapak Ibu jaga. Bisa ya? Kemudian ada yang punya sebagai B. B ini dengan segala cara berusaha untuk membuka alat tangan berkah Anda. Nah, bisa menuju, mengintimidasi, memarahi, menggoda, ataupun dengan segala cara sehingga teman Anda itu bersedia untuk menunjukkan kekuatan. Bisa kita coba? Bisa ya? Bapak Ibu ini bisa berdiri. Kita ulangi lagi, kita main lagi. Ada yang tugas sebagai A dan tugas sebagai B. Siapa A, siapa B? A, oke. Kemudian sebagai B. Sebagai B. Nah, dengan cepat segeras mungkin. Segeras mungkin kepada data yang sesuatu yang sangat berharga. Itu sebenarnya masih tenang. Di sini nantinya yang tugas sebagai B usahakan segeras mungkin untuk memberikan kewalahan. Baik ya, saya ketahui ya. Apa-apa teman-temannya mulai ya prosesnya. 1, 2, 3, silakan mulai. Sekuat tenaga, ada yang pas membuka. Silakan duduk. Di sini saya ingin bertanya, tadi saat teman
teman membuka. Apakah Bapak Ibu membuka kepala tangannya? Adakah yang membuka? Kenapa? Apa alasan Bapak Ibu membuka kepala tangan? Apa alasan Bapak Ibu tadi membuka? Dan malam ini. Dan malam ya. Kemudian Bapak Ibu apakah menutup kepala tangan tadi? Ya. Kenapa alasannya Bapak Ibu menutup kepala tangan tadi? Membuka karena malam. Kemudian juga mempertahankan walaupun kembali tetap mempertahankan ya. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita? Bapak Ibu siapa? Kita yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi. Maukah kita? Ya, atau kita tetap menutup kepala tangan kita tadi? Itu tetap kontrol sebetulnya ada pada kita sendiri Bapak Ibu. Nah, di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Nestle. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu sekalian. Di sini adanya ilusi bahwasanya guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Kemudian adanya ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adanya ilusi bahwa orang dewasa berhak atas. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama itu adanya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya kontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki si murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan ada perilaku yang tidak disukai. Nah, yang kedua adanya ilusi bahwa semua penguatan positif. Penguatan positif di sini atau wujudkan juga adalah salah satu dari bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Langkah waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba mengelak hubungan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kemudian ada ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka menganggap merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru juga
untuk menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian adanya ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti yang kita ubah sikap atau perilaku diri kita sendiri dahulu. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka asuhan kita. Di sini, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada beberapa contoh dari stimulus respon dan ada beberapa contoh dari teori kontrol atau pilihan. Di sini pada stimulus respon, mungkin kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian pada teori kontrol, di sini ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus kontrol. Sedangkan pada teori kontrol, di sini semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Kemudian pada stimulus kontrol ini orang lain bisa kontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri sendiri. Berarti hanya kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pada stimulus respon itu pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir dengan dalam itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol itu adanya model berpikir menang dan menang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak? Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata disiplin? Aturan. Kemudian di sini adanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan hubungan dengan hukuman. Di sini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian lagi, disiplin positif merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntut murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan di bawah ini telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama sini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita bagaimana cara kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin kita capai. Kemudian adanya kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ketika kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, maka manusia akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Di sini bersifat fisiologis, bisa jadi kesehatan, sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Kemudian ada kebutuhan untuk merasa diterima. Di sini bersifat psikologis, bisa jadi rasa kasih sayang, berteman, menjadi bagian berharga bagi suatu lingkungan. Kemudian adanya kebutuhan dasar atas kebebasan. Di sini yaitu kesempatan membuat pilihan, menyuarakan pendapat, atau dapat mencoba hal-hal baru. Kemudian adanya kebutuhan dasar untuk kesenangan. Di sini menikmati yang mereka lakukan, konsentrasi mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kemudian adanya kebutuhan dasar yang terakhir yaitu penguasaan. Di sini merasa kompeten, diakui pencapaian dan keterampilan, didengarkan dan ingin untuk memimpin. Kemudian Bapak Ibu, adanya 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Motivasi ini berasal dari eksternal atau berasal dari luar diri seseorang. Kemudian motivasi yang kedua yaitu adanya rasa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi ini juga berasal dari eksternal, yaitu berasal dari luar diri seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah, motivasi ini berasal dari internal atau berasal dari diri kita sendiri. Di sini adanya 5 posisi kontrol, di mana posisi kita dalam mengontrol siswa itu ada 5. Yang pertama itu adanya posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir itu adanya manajer. Agar lebih memahami kelima posisi kontrol dan Bapak Ibu sekalian, di sini ada sebuah video yang menayangkan tentang 5 posisi kontrol. Kita lihat sama-sama ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salam
posisi kontrol dari eksekusi adalah proses perjalanan seorang pengemudi agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh Brian Johnson dan beberapa. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, kita saksikan kasus menarik yang melanggar hardware 20 menit sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu terlambat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menjenguk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpang dendam. Naren, kamu kenapa terlambat pagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ini susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang untuk bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tidur banyak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang diri dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
melakukan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang netral dan cenderung formal. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu mendapat dunia setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap guru. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif dan pihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik penting tidak untuk sampai pada posisi seorang manajer. Nah, tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak Guru hebat. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita menonton sebuah video tentang posisi kontrol guru, di sini ditayangkan bagaimana cara guru menghadapi permasalahan siswa dengan menggunakan 5 posisi yang berbeda. Jadi setiap posisi kontrol di sini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin posisi yang paling ideal itu yaitu posisi manajer. Di sini diharapkan kita sebagai seorang guru itu memposisikan diri kita itu sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan siswa kita nantinya.
Kemudian adanya di sini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif dan mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, seperti yang kita lihat tadi, pada segitiga restitusi ini dia memiliki tiga tindakan. Dijalankan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu adanya validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan kepada anak-anak kita. Yang pertama Pak Ibu, menstabilkan identitas. Yaitu di sini kita sebagai guru memposisikan kepada siswa kita dengan tindakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ataupun kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kita berperan membuatkan siswa kita bahwasanya dia itu siapa saja bisa berbuat salah misalnya. Kemudian adanya tindakan validasi tindakan yang salah. Di sini kita memposisikan diri dengan berkata kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini kita tanyakan kepada siswa kita, keyakinan apa yang akan kita sepakati, atau nantinya kamu ingin jadi orang seperti apa. Di sini kita kuatkan kembali dengan cara kita tanyakan kepada siswa kita apa solusi yang bisa dia sampaikan terhadap permasalahan dirinya sendiri. Di sini pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip buat kesalahan ada bagian yang dari proses pembelajaran. Di sini pada tahap ini kita bisa berkata berbuat salah itu saja, ataupun tidak ada manusia yang sempurna, itu juga pernah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada tahap ini kita katakan bahwa pada guru kita, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan itu. Kita tanyakan alasan kenapa dia melakukan tersebut. Kemudian pada tahap yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Seperti saya bilang tadi, kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kemudian nilai apa yang kemudian bisa menjadi solusi atas permasalahan. Di sini ada contoh kasus dari penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada salah satu siswa kita di kelas 6, yaitu Raisa Tunamis. Di sini permasalahan dia, Raisa sudah 2 kali terlambat datang ke sekolah dan 2 kali tidak melaksanakan piket yang seharusnya menjadi tugasnya melaksanakan piket. Di sini yang pertama itu dalam saya menangani Raisa itu seperti dalam tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Di sini saya tanyakan kembali kepada Raisa bahwasanya saya buat Raisa berkata bahwa setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Di sini ketika kita telah mengatakan itu, siswa kita dia selalu merasa misalnya dia itu merasa bersalah. Maksudnya tindakan yang dilakukan itu maklum berat, siapa saja pasti pernah melakukan itu. Kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini saya tanyakan kepada Raisa apa kesalahan yang telah Raisa perbuat. Raisa sini mengakui bahwasannya dia telah terlambat datang ke sekolah dan terlambat melaksanakan piket, sehingga dia tidak melaksanakan piket. Nah, di sini Raisa mengakui kesalahannya. Kemudian saya menanyakan kepada Raisa kira-kira
solusi apa yang bisa terapkan ke depannya untuk menangani masalah dia terlambat. Mungkin pada tahap yang terakhir itu menanyakan keyakinan, saya tanyakan kembali keyakinan kelas yang telah kami sepakati bersama. Di sini Raisa mengatakan bahwa memberi solusi dengan cara mengatur alarm, menyetel alarm sehingga besoknya dia tidak terlambat lagi datang sekolah. Nah, untuk asisten kedua, di sini ada siswa kita Mitra. Di sini permasalahan lupa yaitu tertawa saat temannya sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Alasannya bahwasanya si teman yang tadi mempresentasikan itu mereka terlihat lucu sehingga lupa tertawa. Sehingga teman-temannya yang tadi ingin mempresentasikan hasil tidak jadi mempresentasikan. Di sini dengan penerapan dari segi diskusi dengan pada tahap misalnya identitas, validasi dengan yang salah dan menanyakan keyakinan. Di sini solusi yang kita terapkan untuk permasalahannya itu kedepannya UPA tidak akan lagi menertawakan temannya yang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dengan penerapan dari segitiga diskusi, di sini diharapkan siswa itu dapat mencari solusi atas permasalahan mereka sendiri. Di sini kita khususkan dulu kita sebagai penengah atau pembicara sehingga siswa itu mencari solusinya sendiri. Kemudian yang terakhir adanya keyakinan kelas. Di sini mengapa tidak beraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak beraturan? Peraturan itu sesuatu yang memang sudah ada Bapak Ibu sekalian, seperti halnya peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu memang sudah ada dan memang kita jalani, kita sepakati bersama. Namun untuk keyakinan kelas ini itu seperti halnya yang peraturan, kesepakatan, tapi yang kita buat atau sepakati bersama. Jadi di sini kita turun tangan langsung dalam membuat kesepakatan keyakinan kelas ini. Nah, misalkan di sini keyakinan kelas kita buat dengan siswa kita. Di sini berarti kita bekerja sama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Hal-hal apa yang mereka inginkan untuk kita sepakati bersama di dalam kelas itu yang kita buat bersama, Bapak Ibu. Di sini adanya pembentukan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan, dapat berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sesuaikan dengan kondisi sekolah kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat itu. Jadi di sini kita berperan langsung dalam membuat keyakinan kelas ini. Adanya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu mempersilakan murid di kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan apa yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan di mana dari semua anggota tadi. Dan selanjutnya menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedurnya. Di sini kalimat-kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Maknanya contohnya bisa kata-kata tidak membuang sampah. Kita ganti buanglah sampah dan tempatnya. Jadi kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian kita tinjau kembali keyakinan kelas apa yang telah tercatat. Nah, mungkin kita mendapati keyakinan yang sama. Di sini bisa kita eliminasi dan kita pilih salah satunya, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah keyakinan sekolah warga kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas bersilakan menjawab ulang dan menyetujui
dengan menandatangani keyakinan tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan kelas atau sekolah ini selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Di sini ada contoh dari penerapan keyakinan kelas yang telah kami buat pada kelas 6.
Habis lalu Wanda Mas Benang ini menjalankan keinginan Mas Nisa. Saya menjalankan keinginan Mas Nisa, kita jalankan bersama-sama. Bisa ya? Nah, semoga dengan adanya tes ini mungkin untuk hari ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan Nah, mungkin untuk kita pada hari ini Bapak Ibu sekalian, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol sebagai manajer, yang dapat menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Akhir kata, terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Raisa. Raisa, apa kabar? Baik. Apa udah istirahat? Sudah Bu, kita rutin tadi. Nah, Raisa tahu tidak kenapa Raisa lupa bertanya? Tidak tahu Bu. Tadi jam berapa Raisa berangkat ke sekolah? Nak? Jam 7.40 Bu. Raisa tahu sekolah kita masuknya jam berapa? Tahu Bu, jam 7.40. Ya, benar sekali Raisa. Sekolah kita masuknya itu jam 7.45. Kalau Ibu lupa nggak salah, Raisa hari ini bertugas sebagai guru tiket ya? Iya Bu, Raisa hari ini bertugas sebagai guru tiket. Tadi Raisa bilang Raisa berangkat jam 7.40 dari rumah. Nah, sedangkan sekolah kita masuknya itu jam 7.45. Apa tadi Raisa sempat melaksanakan tugas sebagai tiket? Tidak Bu, Raisa tidak sempat melaksanakan tiket. Bahkan sudah 2 kali Raisa tidak melaksanakan tiket Bu. Jadi menurut Raisa tidak melaksanakan tanggung jawab sebagai tiket itu perbuatan yang baik ya Bu. Raisa. Jadi kita ini pasti setiap manusia pasti mau ibu Raisa, mau ibu pasti juga kadang sekali-sekali ibu juga terlambat ke sekolah, terlambat melaksanakan tugas tiket ibu juga sebagai guru. Tak apa-apa, itu hal yang wajar ya, maklum juga manusia ya. Nah, tapi di sini ibu mencari siapa yang salah. Di sini ibu hanya ingin mencari solusi tentang permasalahan Raisa yang terlambat datang ke sekolah, sehingga Raisa tidak sempat melaksanakan tugas sebagai guru TK. Kan sudah 2 kali ya. Nah, kalau boleh tahu kenapa nak Raisa sampai terlambat datang ke sekolah? Oleh itu Raisa terlambat ke sekolah sehingga tidak melaksanakan tiket karena tidur kemalaman Bu. Tidur kemalaman. Semalam Raisa tidurnya jam berapa? Jam 11 Bu. Jam 11. Raisa tidur jam 11 itu karena belajar atau apa nih?
handphone. Jadi Raisa tidur kemalaman itu karena main handphone. Iya. Jadi Raisa masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita kemarin itu yang kita buat? Masih ingat. Kalau memang masih ingat, kira-kira nih apa dengan datang terlambat dan tidak melaksanakan piket kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin itu? Tidak, Bu. Kira-kira apa yang disalahkan dari keyakinan kelas yang kita susun kemarin? Tentang disiplin dan tanggung jawab. Tentang disiplin dan tanggung jawab. Benar sekali, Raisa. Tentang disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini Raisa yakin nggak kalau disiplin dan tanggung jawab itu penting untuk kita betul. Betul sekali, Raisa. Jadi nih, Bu Raisa, apa yang seharusnya Raisa lakukan ke depan agar bisa tidak terlambat bangun dan tidak terlambat datang ke sekolah sehingga sempat melaksanakan tugas sebagai duplicate? Tidur lebih awal dan memasang alarm, Bu. Tidur lebih awal dan memasang alarm. Kira-kira nanti coba apa? Jam 20.30 setelah sholat isya. Oke, jadi Raisa rencana tidur setelah sholat isya ya, jam 8.30 dan rencana pasang alarm. Jadi sebaiknya Raisa pasang alarmnya itu sebelum subuh. Jadi sempat melaksanakan sholat subuh sebagai kewajiban kita kan? Sempat melaksanakan sholat subuh, sempat bangun lebih awal, kemudian datang ke sekolahnya lebih awal dan sempat melaksanakan tugas sebagai duplicate. Mulai kapan nih rencananya mau memasang alarm? Mulai nanti malam, Bu. Alhamdulillah. Jadi kan ibu sangat bangga nih sama Raisa karena mulai hari ini Raisa akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Sukses selalu ya Raisa ya. Sekarang Raisa boleh kembali ke kelas ya, laksanakan kewajibannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisatul Nafis dari kelas 6 SD Negeri Matang Pula 2. Saya senang berdiskusi atas kesalahan apa yang telah saya perbuat sehingga saya bisa mencari solusi yang terbaik. Saya tidak akan lagi bergadang sehingga saya bisa datang ke sekolah lebih awal dan melaksanakan tugas saya sebagai duplicate. Terima kasih Bu Ulfa sudah mengajak saya untuk berdiskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Assalamualaikum Ulfa. Apa kabarnya? Ulfa tahu tidak kenapa ibu panggil Ulfa ke kantor? Tadi saat kelas ibu lihat Ulfa tertawa saat teman yang lain sedang mempresentasikan hasil kegiatannya. Benar? Ya, Bu, tadi saya menertawakan teman yang sedang mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi menurut Ulfa menertawakan teman saat sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya itu perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Jadi apa bukan? Karena kita kan sebagai manusia kita pasti pernah tidak salah. Begitu juga dengan ibu. Karena apa? Wajar ya, karena kita di manusia ini tidak sempurna. Namun di sini ibu tidak cari siapa yang salah. Jadi kita di sini itu lebih fokusnya untuk mencari solusi atas masalah Ulfa tadi supaya kedepannya Ulfa tidak lagi
menertawakan teman yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kalau ibu boleh tahu, kenapa tadi Ulfa tertawa saat teman sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Mereka itu tadi mereka tidak bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi menurut Ulfa tadi, teman yang mempresentasikan hasil kerjanya itu kelihatan lucu ya? Ya, Bu. Apa Ulfa masih ingat nih tentang keyakinan kelas yang telah kita susun dan sepakati bersama hari itu? Ingat, Bu. Nah, apakah dengan menertawakan teman yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Bu. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Ulfa ingat? Nah, iya benar sekali. Apa menurut Ulfa itu saling menghargai itu perlu, Nak? Sangat perlu agar kita dapat didukung di dalam. Nah, benar sekali Ulfa. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan nih? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman. Nah, kemudian apa yang akan Ulfa lakukan untuk kedepannya? Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, oke Ulfa. Di sini Ibu sangat bangga dengan Ulfa. Semoga kedepannya Ulfa nanti menjadi anak yang baik dan bisa menghargai teman sebelumnya ya. Nah, sekarang Ulfa bisa masuk ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Mahira dari kelas 6 SD Negeri Mataram Kepala 2. Saya sedang berdiskusi dengan Bu Ulfa atas kesalahan apa yang telah saya perbuat, sehingga saya bisa mencari solusi yang terbaik. Saya tidak akan lagi menertawakan teman yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sehingga kami bisa saling menghargai dan hidup rukun antar teman di kelas. Terima kasih Bu Ulfa sudah mengajak saya untuk berdiskusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliki yaumiddin.
Alhamdulillah, hadir semua hari ini? Iya. Nah, sebelum tadi sekolah, suka sarapan di rumah? Semuanya suka? Jadi kalau kita ada sarapan di rumah, insya Allah kita di sekolah itu dalam keadaan hadirnya. Jadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, hari ini sebelum kita masuki tahap selanjutnya dalam pelajaran kita nanti, seperti biasa kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking kita untuk hari ini itu rule-nya, kalau ibu bilang tepuk satu kali, tepuknya mesti kanan. Bisa? Coba tepuk satu kali kanan. Yang mana kanan kita? Nah, kanan ya. Jangan kanan ibu. Nah, kanan ibu berarti kiri kalian mulai sini mulai bukan. Nah, ini kanan masing-masing. Ya, kalau ibu bilang tepuk satu kali. Nah, kemudian kalau ibu bilang tepuk dua kali. Nah, bisa. Kemudian kalau ibu bilang lagi tepuk tiga kali. Satu, dua, tiga. Bisa? Kemudian kalau ibu bilang lagi tepuk empat kali. Satu, dua, tiga, empat. Kalau ibu bilang tepuk lima kali, berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Bisa? Nah, latihan. Ya. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk empat kali. Cepat ya. Tepuk empat kali cepat. Nah, terakhir. Tepuk lima kali. Ya? Siap? Siap. Ingatkan apa-apa? Kita mulai. Tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Tepuk tiga kali. Tepuk empat kali. Tepuk lima kali. Tepuk empat kali. Tepuk lima kali. Tepuk lima kali. Tepuk empat kali. Nah, terima kasih. Berarti semuanya sudah bagus. Nah, jadi untuk hari ini di sini kita semuanya akan membuat tentang keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini sama seperti halnya dengan peraturan. Nah, kalau sekolah kita apa peraturan sekolah kita? Apa kira-kira? Datang tepat waktu. Itu peraturan sekolah kita ya kan? Kemudian memakai atribut sekolah lengkap. Nah, itu peraturan sekolah kita. Di mana peraturan sekolah kita sudah ada di halaman sekolah kita, sudah tertempel dengan sangat besar. Nah, untuk keyakinan kelas ini, di sini keyakinan kelas ini itu sama halnya dengan peraturan. Tapi keyakinan kelas ini peraturan-peraturan yang ingin kita terapkan bersama di dalam kelas. Peraturan apa kira-kira yang ingin kita jalankan bersama-sama, yang ingin kita praktekkan selama 1 tahun ke depannya? Misalnya apa nih kira-kira? Apa kira-kira yang mau hal yang ingin kita inginkan? Misalnya ibu menginginkan bahwasanya kita di sini untuk datang tepat waktu bisa? Nah, itu termasuk keyakinan kelas karena kita buat secara bersama-sama. Nah, di sini ibu akan membagikan tugas post-it ini. Nantinya murid-murid semua akan menuliskan 1 orang 1 buah keyakinan kelas di sini ya. Jadi tuliskan hal-hal apa yang ingin kita jalankan bersama untuk 1 tahun ke depan. Bisa? Tuliskan ya. Tuliskan sama-sama. Satu orang 1 keyakinan kelas.
semua keyakinan kelasnya? Ya. Sekarang Ibu persilakan untuk semuanya dapat menempelkan keyakinan kelas yang sudah ditadi ke papan tulis. Ayo, dari siswa laki-laki terlebih dahulu. Di sana silakan tempelkan. Ayo, tempelkan. Aja. Ini dari kanan ke sana. Apa saja keyakinan kelas yang ingin kita terapkan? Ya, lanjut terus. Nah, dan lagi-lagi sudah selesai. Kemudian silahkan dilanjutkan dengan yang perempuan. Nah, kita tempelkan keyakinan kelas apa yang telah tulis semuanya. Ayo, keluar dong. Nah, di sini siswa-siswa sekalian sudah menempelkan semua keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Sini kita lihat satu persatu keyakinan kelasnya ya. Yang pertama ada dari Zak, saling menghargai guru dan teman. Bisa? Bisa kita sepakati untuk kita terapkan? Bisa. Jadi diharapkan harapan kita ini kita untuk saling menghargai. Kemudian ada buang sampah pada tempatnya. Bisa? Bisa. Kita tempelkan di sini. Nanti apabila keyakinan kelasnya itu ada yang hampir sama, oleh kita adanya salah satu ya. Kemudian ada datang tepat waktu. Bisa? Bisa. Untuk kita jalankan bersama-sama? Bisa. Datang tepat waktu. Sekolah kita masuknya ini jam 7.45. Jadi karena tadi keyakinan kelas kita untuk datang tepat waktu, diharapkan sebelum jadwal masuk kita sudah ada di sekolah. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Bisa ya kita terapkan? Bisa. Kemudian makan dan minum sebaiknya tidak di kelas. Nah, makan dan minum itu nantinya di saat jam istirahat ya. Jangan di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Di sini ada lagi tiket tepat waktu. Bisa? Bisa ya. Kemudian fokus belajar. Ini yang poin penting untuk kita semua, bahwasanya kita harus fokus belajar. Kemudian berbicara dengan sopan santun tadi sudah belum, berarti bisa kita tempelkan di sini. Kemudian berpakaian dengan rapi. Nah, di sini boleh ya. Misalkan hari ini itu seragamnya itu seragam warna apa? Apa nih seragam kita hari ini? Merah putih. Jadi usahakan memakai seragam yang rapi. Jangan hari ini seragam kita merah putih, tapi kalian menggunakan seragam yang putih biru. Nah, itu tidak sesuai, tidak rapi. Kemudian kita lihat kerjasama. Kerjasama di sini yang perlu kita maknai dalam hal yang positif, jangan dalam hal yang negatif, ya. Kemudian jujur. Jujur di sini ada 2, ada 3 ya. Nah, untuk jujur ini kita pilih salah satu saja. Jujur di sini yang perlu kita terapkan itu jujur dalam berbicara dan dalam tingkah laku. Kemudian berbicara dengan sopan. Ini sudah tadi ya. Kemudian ada saling menghargai. Karena kita di sini sama-sama kelas 6, jadi kita di sini ibaratnya itu satu keluarga, harus saling menghargai. Tidak ada istilah saling mengejek, saling membuli. Ini sama ya, saling menghargai satu sama lain. Kemudian mengerjakan PR. Di sini kita sepakati dan guru memberikan PR itu kita kerjakan. Kemudian disiplin. Disiplin ada 2. Kita pilih salah satu saja.
kita untuk saling tolong menolong. Kemudian, kalau ingin keluar masuk, izin terlebih dahulu. Di sini sopan santun ya. Jika misalkan nanti ibu sudah menjelaskan menerangkan pelajaran, kalian kalau misalkan ingin kamar mandi, sebaiknya minta izin dari orang. Jangan asal masuk, jangan asal bisa ya kita terapkan. Kemudian mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab sudah ada? Belum ya? Dan yang terakhir di sini ada berperilaku sopan. Nah, ini semua keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Ibu harapkan di sini nantinya keyakinan kelas ini bisa kita terapkan, bisa kita jalankan bersama-sama. Tidak hanya ibu saja yang menjalankan keyakinan kelas ini, tapi kita bersama-sama. Jangan cuma istilahnya ketua kelas saja yang menjalankan keyakinan kelas ini, tapi seluruh warga kelas 6 ini menjalankan keyakinan kelas ini. Bisa kita terapkan keyakinan kelas ini untuk kita jalankan bersama-sama. Bisa ya? Nah, semoga dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan kelas kita ini. Nah, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dari ibu, minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif PK dari kelas 6. Semoga dengan keyakinan kelas kami menjadi nyaman dan menambah semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Sunafin dari kelas 6 akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan keyakinan kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.